Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan tampaknya serius dalam upayanya merekrut Santiago Giménez dari Feyenoord, terlepas dari situasi terkait penjualan pemain lain, menurut laporan dari Gianluca Di Marzio. Dengan kedatangan Kyle Walker yang sedang menjalani pemeriksaan medis untuk bergabung dengan Milan, fokus klub kini beralih ke potensi transfer Giménez. Santiago Giménez, pemain internasional Meksiko, baru-baru ini mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 Feyenoord atas Bayern Munchen di Liga Champions. Penampilannya yang mengesankan semakin menambah daya tariknya sebagai target bagi Milan. Meskipun ia menunjukkan keinginan untuk tetap merayakan kesuksesannya di Feyenoord, komentar setelah pertandingan membuka kemungkinan untuk pindah. Gianluca Di Marzio saat berbicara di program Calcio Mercato El Originale di Sky menyatakan bahwa jika Feyenoord terbuka untuk menjual Giménez, Milan akan siap untuk melakukan investasi. Terlepas dari apakah Emerson Royal akan dijual atau tidak, Milan telah menemui agen Giménez untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai situasi tersebut. Ini adalah cerita terbuka, belum ada penolakan pasti dari Belanda. Giménez ingin segera pergi, ada tekanan dari agen, tetapi Feyenoord sulit untuk dinegosiasikan. Kita lihat saja apakah mereka akan menyerah dalam beberapa hari ke depan atau tidak, ungkap Di Marzio. Sementara itu, rencana untuk menjual Emerson Royal ke Galatasaray atau klub Liga Primer lainnya kini tidak berlaku karena bek sayap tersebut mengalami cedera otot serius yang diperkirakan akan membuatnya absen selama 2-3 bulan. Ini mungkin mempengaruhi strategi transfer Milan, tetapi klub tetap fokus pada kemungkinan mendatangkan Giménez. Winger AC Milan Rafael Leao mengaku senang dengan kemenangan 1-0 atas Girona di Liga Champions. Dia juga menegaskan sekarang suasana di ruang ganti sangat harmonis. Bintang Portugal tersebut tampil luar biasa saat melawan Girona. Dia tidak hanya mencetak gol kemenangan yang mendorong timnya ke 8 besar Liga Champions, tetapi juga sangat aktif di fase menyerang dan bertahan. Dengan kemenangan ini, AC Milan punya peluang yang cukup bagus untuk lolos langsung ke babak selanjutnya setelah awal musim yang mengecewakan dengan kekalahan dari Liverpool di laga perdana dan kembali kalah dari Bayer Leverkusen di laga kedua. Untuk memastikan lolos ke babak 16 besar tanpa harus melewati jalur playoff, Rossoneri harus meraih kemenangan di laga tandang melawan Dinamo Zagreb yang akan digelar pada 30 Januari mendatang. Dalam laga melawan Girona, Rafael Leao sendiri berhasil mencetak gol di menit ke-37, memanfaatkan umpan dari Ismail Benacer. Pemain asal Portugal tersebut kemudian dengan tenang mengecoh David Lopez dan melepaskan tendangan keras ke bagian atas gawang. Senang sekali bermain dengan jersey ini dan di Liga Champions. Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ini adalah pertandingan yang sangat penting untuk maju ke babak 16 besar UCL dan kami senang dengan bagaimana semuanya berjalan. Suasana di ruang ganti sangat bagus dan kami mulai memahami apa yang diinginkan pelatih dari kami, ujar Rafael Leao dalam sesi wawancara bersama Amazon Prime Video sesaat setelah menerima gelar MVP di UEFA. Meski catatan clean sheet, pelatih AC Milan Sergio Conceição akui timnya masih rentan dengan serangan balik, sehingga masalah tersebut harus segera diatasi. Dalam pertandingan melawan Girona di Liga Champions, AC Milan memang berhasil menang dengan skor tipis 1-0 lewat gol tunggal Rafael Leao. Untuk pertama kalinya, pelatih Sergio Conceição pun berhasil mencatatkan clean sheet bersama tim Rossoneri. Meskipun begitu, lini belakang AC Milan tidak benar-benar kokoh. Pada dasarnya mereka juga bisa kebobolan lewat gol Bryan Gil. Namun beruntung, wasit yang bertugas melakukan tinjauan yang memutuskan gol tersebut dianulir karena offside.
Tidak hanya itu, Mike Mignon pun tampil sangat heroik dengan beberapa aksi penyelamatan pentingnya, termasuk 2 peluang emas dari tim tamu yang mampu dimentahkan kiper asal Prancis tersebut. Dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan, pelatih Sergio Conceição mengakui celah tersebut. Dia menilai anak asuhnya sangat rentan dengan serangan balik sehingga masalah ini harus segera ditangani. Memang benar, saat kami kehilangan bola, kami harus bangkit bersama-sama untuk bertahan. Lawan terlalu mudah untuk melewati pertahanan kami. Saya setuju ini adalah masalah, ujar Conceição kepada Sky Sport Italia setelah pertandingan. Kemenangan ini sendiri membuka jalan tim Rossoneri untuk melaju ke babak 16 besar tanpa melewati babak playoff tentunya. Untuk memastikan hal tersebut, Rossoneri harus meraih kemenangan di laga tandang melawan Dinamo Zagreb pada 30 Januari mendatang. Cyril Ngonge, pemain sayap yang saat ini tidak lagi menjadi bagian dari rencana Antonio Conte di Napoli, menarik perhatian 5 klub Serie A yang berminat untuk merekrutnya. Ngonge yang merupakan pemain termahal Serie A setelah dibeli pada bursa transfer Januari 2024, kesulitan mendapatkan tempat bermain sebagai pemain inti di bawah pelatih baru Antonio Conte. Musim 2023-2024 menjadi tantangan bagi Napoli, dan setelah kedatangan Conte, Ngonge hanya tampil sebagai starter sekali di Serie A, serta 6 kali sebagai pemain pengganti. Dengan performa tim yang tidak konsisten, Napoli dikabarkan siap menjual Ngonge setahun setelah kedatangannya untuk mengumpulkan dana guna memperkuat skuad bulan ini. Menurut laporan dari calciomercato.com, 5 klub Serie A telah menunjukkan minat untuk merekrut Ngonge. Di antaranya adalah Lazio, Bologna, Fiorentina, Como, dan AC Milan. Direktur AC Milan, Giuseppe Moncada, dilaporkan telah bertemu dengan agen Ngonge di awal bursa transfer. Namun Rossoneri hanya tertarik pada kesepakatan pinjaman yang tergantung pada kemungkinan keluarnya Samuel Chukwueze dari klub bulan ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.